Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dimanapun berada, kembali hadir tamu kita pada malam hari ini, Khalifah Ismail, yaitu masih membahas seputar tentang tema podcast satu hari yang lalu, yaitu dengan tema syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Dan pada malam hari ini kita berbicara tentang hukum Islam, tentu tidak lepas dari kaitan dengan istilah fikih maupun syariat. Istilah syariat bukan lagi istilah yang baru atau aneh bagi banyak orang. Kata syariat ini sering ditemukan di berbagai tempat dan kesempatan, mulai dari buku yang dibaca, ceramah ustadz, pengajian, kultum, dan lain sebagainya. Namun pada malam hari ini, apakah yang dimaksud dengan syariat? Mungkin kehadiran Khalifah pada malam hari ini rasanya kita hanya membahas tentang syariat, walaupun tema kita pada satu hari yang lalu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Namun pada malam hari ini kita hanya fokuskan dengan syariat. Izin Khalifah, bisa nggak dijelaskan apa pengertian dari syariat tersebut? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga dapat hadir di studio Dosi Podcast Entertainment, yaitu menyambung penjelasan satu hari yang lalu mengenai definisi atau analogi daripada ilmu yang ada dalam agama yang kita cintai ini, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Jadi kita pada malam hari ini membahas khusus tentang pengertian daripada syariat sebagaimana yang dipertanyakan oleh Pak Manurung, apa itu syariat? Oke, baik. Kalau pertanyaan apa yang dimaksud dengan syariat, itu adalah Kitabullah Al-Quran, karena Al-Quran itulah yang dimaksud dengan syariat. Itu sendiri. Oke, baik. Mungkin ada amal-amalan yang tertentu di syariat tersebut atau untuk diamalkan, sebagaimana tadi yang Anda sebutkan adalah mengacu dengan kitab suci Al-Quran. Sementara di Al-Quran tersebut berbagai perintah, berbagai hadis menjelaskan. Mungkin bisa tidak dijelaskan apa saja perintah-perintah yang harus dikerjakan sebagaimana yang Anda sampaikan tentang syariat tersebut? Kalau namanya perintah dari syariat itu, karena syariat itu hanya dua. Yang ada di dalam syariat atau di dalam Al-Quran itu hanya dua. Yang pertama disebut dengan perintah, dan yang kedua larangan. Itu isi garis besarnya Al-Quran sebagai syariat yang mengatur tata hidup manusia, bahagia dunia dan selamat untuk di akhirat. Oke, baik. Tapi apa saja amalan-amalan yang ada di dalam Al-Quran atau di dalam syariat itu sebenarnya kita sudah maklum. Artinya ada amalan yang menjadi pokok, itu adalah rukun Islam kita. Mulai dari mengucap 2 kalimat syahadat, kemudian sampai kepada
menunaikan ibadah haji bagi saudara kita yang mampu atau bagi kita yang mampu, ini adalah syariat yang jelas kita ketahui. Oke. Syariat atau perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Seperti itu garis besar daripada perintah Allah secara syariat. Ada yang berbentuk perintah Allah itu wajib, kemudian ada sunat, dan ada juga wajib itu seperti fardu kifayah atau fardu ain, dan sunat ada juga bermacam-macam sunat. Ada sunat muakkad, ada sunat hayat, dan bentuk-bentuk sunat itu masih banyak perintah-perintah Allah daripada hukum-hukum yang demikian itu. Oke. Kemudian ada lagi tidak yang bisa disampaikan secara mendetail apa itu perintah-perintah? Ya kita mengerti juga lah perintah-perintah itu, jauhi larangannya, kerjakan perintahnya seperti sholat, puasa, kemudian bersedekah. Ya, untuk yang perbuatan-perbuatan yang termasuk amalan yang dikatakan amalan yang syariat. Oh ya, artinya amalan syariat itu contohnya tadi yang 5 perkara itu diamalkan oleh anggota syariat kita, itu namanya amalan syariat. Oke. Artinya amalan syariat itu adalah amalan yang dikerjakan oleh anggota tubuh kita yang syariat atau jasmaniyah ini. Ini namanya amalan syariat. Oke. Kemudian daripada itu, kalau kita ingin, inilah sebenarnya menjelaskan amalan syariat ini sebenarnya semua orang tahulah itu. Oke, baik. Apa amalan syariat, cuman ini sebagai masukan atau tambahan bagi saudara kita yang tahu, berlebih tambah tahu lagi, atau bagi yang belum mengetahui, ya mungkin ini kita berbagi ilmu kepada saudara-saudara kita. Artinya ya itu pertanyaan tadi itu, apa yang dimaksud dengan amal? Ini sebenarnya pertanyaan enteng. Apa yang dimaksud dengan amal? Nah, artinya ucapan amal itu sebenarnya adalah bahasa Arab, yaitu amala artinya pekerjaan atau perbuatan. Nah, jadi artinya amal atau perbuatan ini bisa mengarah kepada amal soleh atau juga amal maksiat apabila anggota tubuh kita ini mengerjakannya. Jadi ulama kita menjelaskan apa itu amal. Amal itu adalah gerak tubuh dan gerak hati. Artinya apabila tubuh kita ini bergerak mengarah kepada suatu kebaikan, itu disebut dengan amal taat, akan diganjar dengan yang disebut pahala. Sebaliknya, tubuh kita ini apabila bergerak mengarah kepada suatu kejahatan, nah ini juga namanya amal maksiat. Amal juga namanya, tapi amal maksiat. Tapi yang kita fokus pada pertemuan pada malam hari ini untuk menjelaskan pada pertemuan 1 hari yang lalu tentang amalan syariat itu sebenarnya banyak. Tadi kita sudah menjelaskan apabila bergerak tubuh kita ini amal, bergantung bagaimana kita menggunakannya, apakah positif atau negatif. Nah, itu tergantung kepada orangnya. Itu dinamakan amal syariat. Seperti telinga mendengarkan yang baik, itu namanya amal syariat. Nah, tangan juga seperti itu dan lain sebagainya. Namun dalam hal ini
amal syariat itu kalau begitu sangatlah banyak sekali. Nah, sangat banyak sekali. Seperti makan pun kalau kita pahami sebenarnya makan itu, karena manusia itu diciptakan hanya untuk beribadah. Jadi bagaimana kalau beribadah kita untuk diciptakan oleh Tuhan, tentu artinya kalau kita tidak memahami, ya kita nggak bisa istirahat seperti itu. Kita tidak bisa istirahat kapan kita makan, kapan kita minum, dan lain sebagainya. Kalau ibadah hanya terus, karena Tuhan itu menciptakan manusia hanya untuk beribadah. Namun sebenarnya hidup ini gampang. Hidup ini bukan. Hidup ini sebenarnya diciptakan itu, kalau kita perhatikan dan kita renungi dan penjelasan daripada ulama, kita ini hidup ini hanya untuk beribadah. Sholat. Apakah makan itu ibadah? Kan seperti itu pertanyaannya. Kalau hidup itu hanya untuk ibadah diciptakan Tuhan, apakah makan ibadah? Minum, apakah minum ibadah? Tidur, apakah tidur ibadah? Berjalan, memandang, mendengar, memegang, melangkah, dan lain sebagainya. Ya benar, semuanya itu adalah ibadah. Tapi pergunakan dengan baik. Tapi dipergunakan dengan baik. Makanya Allah itu berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak akan kuciptakan jin dan manusia itu melainkan hanya untuk ibadah. Nah, menggerakkan anggota syariat ini atau tubuh kita ini bagaimana supaya menjadi ibadah. Nah, seperti makan, bagaimana makan itu ibadah. Ya, makan bisa jadi ibadah apabila yang dimakan itu yang diridhoi Allah, halal misalnya, seperti dan thayyib. Ini amalan. Makan mau pakai bismillah, ini ibadah. Kemudian itu apalagi contohnya, minum itu ibadah. Melangkah itu ibadah. Nah, bercerita itu ibadah. Bercerita tentang sejarah, misalnya sejarah Nabi, ini menceritakan sejarah. Ngomong itu termasuk ibadah. Jadi semuanya adalah ibadah. Itulah makanya ulama apabila bergerak tubuh kita ini kepada yang diridhoi oleh Allah, itu kesimpulannya adalah ibadah, dinamakan ibadah amal soleh atau menuju ketaatan, itu disebut dengan amal soleh. Sebaliknya demikian, apabila tubuh kita ini bergerak kepada yang dilarang oleh Allah yang bersifat kejahatan, itu juga dinamakan amal, tapi ini disebut amal maksiat. Nah, oleh karena itu pertemuan yang singkat ini, karena kita menyampaikan rasanya kalau amal syariat itu kita sudah tahu, seperti yang 5 pokok itu, ya rukun Islam itu juga itu yang pokoknya. Ya, anak-anak mengertilah. Anak-anak juga mengertilah. Tapi untuk kita berhati-hati daripada kesimpulan daripada ulama itu, bergeraknya tubuh kita ini, karena kita ini masih hidup. Nah, itu akan menjadi amal. Bisa nanti amal itu menjadi amal soleh pada dirinya, dan bisa menjadi amal maksiat pada dirinya. Dan oleh karena itu, karena kita hanya rasanya cuma sedikit kita menjelaskan tentang apa itu amalan syariat. Nah, apabila kita telah menjalankan amal syariat itu tadi, seperti dahulu telah kita bicarakan itu, kalau kita ingin mau menempuh, nah ini sebenarnya tujuannya sebenarnya. Menempuh ilmu tarekat itu, karena amalan-amalan daripada ilmu syariat itu atau amalan daripada syariat itu sangat banyak. Namun yang perlu kita perhatikan pada diri kita itu adalah 3 pokok daripada amal syariat itu. Yang pertama, kalau kita ingin belajar atau mengamalkan ilmu tarekat itu, pertama adalah taubat terlebih dahulu. Taubat zohir, dahulunya mata kita itu suka
begini, kaki kita masih suka begini, waktu kita juga kita tobatkan, dulunya waktu kita begini, kemudian pakaian kita dahulunya begini. Nah, kemudian kita berhenti dari hal-hal yang demikian. Inilah yang dinamakan amalan syariat yang disebut dengan taubat. Kemudian yang kedua, setelah dia tobat dihiasi dengan pakaian takwa. Dahulunya pakaiannya seperti ini, membuka auratnya, sekarang sudah pakaian takwa. Dulunya pakaiannya itu membuka aurat, sekarang sudah, misalnya perempuan sudah pakai baju muslimah, pakai menutup aurat, kerudung dan lain sebagainya. Ini adalah pakaian takwa. Karena dia sudah tobat, tentu yang kedua amalan daripada syariat itu adalah takwa, artinya menjunjung perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Tapi ini kita ini berbicara tentang syariat ya? Ya, kita bicara tentang syariat. Nah, itulah namanya pokok daripada amal syariat itu tobat, takwa, dan kemudian dalam menjalankan takwa itu ya tidak luput yang namanya tetap kita akan diuji oleh Allah, baik yang berupa kesenangan, baik yang berupa itu kesusahan. Itu kedua-duanya itu adalah ujian daripada Allah. Nah, disinilah perlunya orang yang menjalankan amal syariat itu istiqomah. Arti istiqomah itu begitu dia dapat kenikmatan, dia tetap beribadah. Begitu dia dapat musibah atau yang menyusahkan hati, dia tetap beribadah. Inilah namanya istiqomah itu teguh pendirian atau disebut juga dengan konsisten. Nah, apabila yang tiga ini telah kita laksanakan, barulah kita nanti akan memasuki amalan-amalan tarekat, yaitu membahas tentang hati. Karena di syariat itu kita telah belajar, dahulunya kita tidak sembahyang, kemudian bertobat, mencari guru misalnya. Artinya mempelajari tujuan yang baik lah, seperti itu ya penyampaiannya ya kan. Ya, artinya mempelajari sembahyang ingin baik. Nah, di sembahyang itu di syariat itu hanya dijelaskan seperti dia belajar sembahyang, berapa yang membatalkan sembahyang, makruh sembahyang atau sholat itu, sunat-sunat sholat, rukun-rukun sholat, dan syarat-syarat sholat sudah dipelajari. Artinya menurut secara syariat itu pendek katanya sudah sah, karena sudah bertobat. Nah, namun ini yang saya tambahkan sedikit lagi. Begitu dia sudah menyelesaikan amalan secara syariat, aturan syariat, sholatnya sudah sesuai dengan aturan-aturan syariat, sesuai dengan mazhab yang ia pakai, misalnya mazhab Syafi'i, lah sudah beres lah semuanya. Nah, kemudian dia masuk ke dalam ilmu tarekoh itu untuk apa? Sebenarnya pelajaran ilmu tarekoh itu adalah untuk supaya amal syariat yang telah dia belajar itu, yang telah diamalkannya itu, supaya terjaga dengan baik. Karena amal syariat yang sudah sah itu nanti ada perusak-perusaknya, yaitu seperti yang merusak amal syariat kita itu tadi, yang sudah kita belajar sama tuan guru itu, misalnya tuan guru mengajarkan membatalkan sholat itu salah satunya murtad. Nah, itu membatalkan sembahyang. Itu kita semua sudah belajar itu. Kemudian daripada itu, makanya kita perlu untuk belajar ilmu tarekat itu, karena ada satu lagi yang membuat ibadah syariat itu atau amalan syariat itu bisa rusak, bahkan kita tidak ada apa-apanya, tidak ada hasil. Bahkan bisa hasil daripada amal syariat itu nanti bisa kita mengasihi kepada orang lain, yaitu seperti dosa kita menghibah. Artinya tujuan kita mempelajari ilmu tarekat, ilmu hati itu untuk membaguskan hati, untuk membaguskan syariat yang telah kita dirikan bertahun-tahun itu, supaya terjaga daripada penyakit-penyakit hati yang disebut dengan ria, sombong, ujub, khatir,
dan lain-lain sebagainya yang dapat merusak ibadah syariat, yaitu dari penyakit-penyakit hati. Seperti itu Pak Guru. Oke, kita memahami apa itu syariat, apa itu tarikat, dan hakikat marifat. Namun kita pada malam hari ini bicara tentang syariat dari bahasa yang Khalifah sampaikan tadi. Ya, kita sudah jelas memahami pekerjaan syariat seperti ini. Mungkin ada lagi pekerjaan marifat seperti ini. Untuk mengetahui lebih lanjut nanti kita akan menuju episode berikutnya. Mungkin pada malam hari ini durasi terbatas. Mungkin di lain kesempatan, di lain hari kita akan membahas apa itu nanti yang dikatakan torikat, hakikat, dan makrifat. Baik pemirsa, selamat malam dan sampai jumpa di episode yang akan datang. Dan sekaligus kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.